Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini, dan di akhir jumpa kita yang lalu telah kita bahas bersama penutup dari ayat ke-151 dari surah Al-An'am. Telah berlalu beberapa wasiat-wasiat Allah, mulai dari larangan berbuat syirik kepadanya, kemudian perintah berbakti kepada kedua orang tua, kemudian larangan membunuh anak gara-gara miskin, kemudian larangan untuk mendekati segala perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun maksiat yang batin. Dan kemudian larangan yang kelima, wala taqtulun nafsallati harramallah illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Di pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kaji kita. Di ayat 152 Allah juga menyebutkan lanjutan dari wasiat-wasiatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah memulainya dengan mengatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian, kata Allah, mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa dan mampu mengelola uangnya sendiri. Para hadirin rahimakumullah, yatim adalah istilah syar'i yang diberikan kepada seseorang yang belum mencapai usia baligh dan telah kehilangan salah seorang dari kedua orang tuanya atau keduanya. Istilah ini cukup detail karena membatasi, pertama, istilah yatim hanya diberikan kepada orang yang belum mencapai usia balik. Kalau ada orang sudah meninggal ayahnya, meninggal ibunya, atau meninggal kedua-duanya, tapi dia sudah dewasa, maka tak disebut yatim. Begitu juga, ya, ketika seorang belum mencapai usia balik, tapi kedua orang tuanya masih ada, maka secara hakikat tak pantas disebut yatim. Ayahnya masih ada, emaknya masih ada, ya, atau keduanya masih ada. Walaupun para hadirin, tak jarang di dalam kehidupan masa kini banyak anak yatim sebelum masanya. Pengertian apa? Ayahnya ada, emaknya ada, tapi si anak hampir tidak ada waktu untuk mendapatkan perhatian kedua orang tuanya. Ayahnya sibuk kerja, maknya sibuk kerja, anak sama pembantu aja dari pagi sampai malam. Ini yatim juga ini dalam pengertian majas. Ya, dalam pengertian metafora ini yatim juga. Walaupun
secara syar'i tak layak disebut yatim. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang kita untuk memakan harta anak yatim, tapi di sini larangannya adalah larangan yang jauh lebih berat. Karena Allah katakan, jangan kau dekati harta anak yatim. Seakan-akan ayat ini ditujukan kepada para wali, orang-orang yang karena hubungan kekerabatan dia mendapatkan kewajiban perwalian mengasuh anak yatim setelah orang tua dari anak yatim itu meninggal dunia. Atau ini juga ditujukan kepada wasi, orang yang menerima wasiat. Kadang-kadang dia bukan kerabat, tetapi orang tua si anak yatim sebelum meninggal dunia dia buat wasiat. Nanti yang ngurus anakku dan hartanya ya setelah aku tak ada adalah si fulan. Maka wasiat yang diberikan ini jadi pertimbangan kuat. Kemudian hak kepada yang diberi wasiat untuk kemudian mengasuh dan mengelola harta warisan anak yatim. Sama seperti larangan berzina. Allah enggak katakan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Begitu juga orang-orang yang biasa memakan harta anak yatim, ini tidak langsung memakannya. Mulai mendekat, dia lihat, wah untung juga ini uang anak yatim banyak. Dan tentunya para hadirin rahimakumullah, dalam realita kehidupan saat ini, kalau seorang anak kehilangan orang tuanya dan anak tersebut dapat warisan banyak, rebutan orang jadi walinya. Tapi di sisi lain, yang berkewajiban jadi wali pun, tapi ketika anak yang meninggal itu hanya mewariskan hutang dari orang tuanya, tak ada hartanya, hutang yang ada. Kadang-kadang orang pun seperti terkesan tak kenal sama anak itu. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kita bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menempatkan anak yatim pada posisi yang begitu terhormat. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengasuh anak yatim, kata Rasul, seperti dekatnya dua jari ini nanti di surga. Sambil menunjukkan dekatnya jari telunjuk dan ibu jari. Jari tengah. Untuk menunjukkan apa? Dekatnya hubungan itu. Para hadirin rahimakumullah. Jadi pada dasarnya ketika seorang wali atau seorang wasi mengasuh harta anak yatim, kaedah umumnya adalah jangan dekati harta itu. Jangan jadikan harta anak yatim kau tempatkan di rekening yang sama dengan hartamu. Karena kalau kau silap atau kau meninggal, nanti diklaim oleh ahli warismu itu hartamu. Jangan kau masukkan harta anak yatim tanpa identitas dan catatan yang jelas. Uang sekian, ini hak si fulan. Bahkan para hadirin, kalau kita merujuk kepada apa yang Allah ingatkan kepada kita di surah An-Nisa dalam kajian kita beberapa bulan sebelumnya di tahun lalu, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan ya, warzuquhum fiha. Allah suruh kasih makan anak yatim itu dari keuntungan hartanya, bukan dari pokok hartanya. Jadi tanggung jawab terberat seorang wali anak yatim adalah bukan sekedar uang itu diletakkan di bank. Sehingga kalau diletakkan di bank tak pun dia makan, sebelum anak itu dewasa mungkin rekeningnya, tabungannya sudah habis sebelum waktunya. Tapi tanggung jawab terbesar seorang wali adalah bagaimana dengan kemampuannya,
dari berbagai opsi yang ada, dia pilihkan. Inilah investasi anak yatim yang paling menguntungkan dan paling kecil resikonya. Kasih makan anak yatim dari keuntungan investasinya dan dari pokok investasinya. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang wali ataupun wasi adalah memastikan harta yang dimiliki anak yatim itu diserah terimakan nanti saat anak itu dewasa tak berkurang dari apa yang diwariskan orang tuanya. Ini dia. Jadi jangan kemudian malah mikir, ya kalau bisa ya biaya hidupku pun dari anak yatim. Nah, ini tentunya sebuah sikap dan cara pemahaman yang tidak tepat. Maka dari itu Allah katakan, illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat untuk anak itu. Mana yang paling bermanfaat? Kalau ada opsi, kalau di sini untung tiap bulan mungkin kisaran sekian sampai sekian. Fluktuatif, yang namanya investasi ya pasti fluktuatif keuntungannya. Kalau udah pasti, ya ujung-ujungnya investasi itu berbau riba, pakai bunga dia. Nah, jadi kesungguhan seorang wali ataupun wasi dalam mengelola harta anak yatim ini menjadi hal yang paling utama. Ini kalau sekiranya si wali atau wasi itu orang yang kaya. Allah katakan, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif." Kalau sekiranya wali ataupun wasi itu orang kaya, jangan sedikit pun dia makan harta anak yatim itu. Jangan ambil gaji sebagai wali. Mana gajiku ini? Aku ngurus anak yatim. Jangan. Gajimu di sisi Allah. Jangan kemudian kita mengambil instan balasan di dunia, tapi justru berbuah ya kekacauan dan kehinaan di dunia nantinya. Para hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, kalaupun seorang wali dan wasi itu orang yang kurang berada, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kata Allah. Kalaupun wali dan wasinya itu orang miskin, macam mana? Maka hendaklah dia makan dari harta anak yatim dalam batasan yang pantas. Jangan pula dia mengeksploitasi. Ini untung anak yatim ini belum ngerti uang katanya. Atau bagaimana kemudian diambil, ya. Tak jarang para hadirin memakan harta anak yatim salah satu bentuk yang paling buruk yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang wali ataupun wasi menjadikan harta anak yatim itu sebagai bahan coba-coba dalam investasi. Ini ada peluang investasi sekian, untung besar. Dia takut untuk menginvestasikan uangnya langsung. Maka dia gunakan harta anak yatim. Kalau untung, nanti digantinya harta anak yatim itu dibilangnya itu uang dia. Kalau rugi, minimal modalnya nggak rugi, karena yang hilang adalah harta anak yatim. Kejadian-kejadian seperti ini bukan 1-2 kasus, banyak. Maka disinilah tanggung jawab seorang wali begitu besar di hadapan Allah. Dan tentunya Allah juga mengingatkan hatta yablugha asyuddah. Begitu anak yatim ini masuk usia balik, ada kewajiban bagi seorang wali ataupun wasi melatih dan menilai seberapa jauh anak ini bisa mengelola hartanya sendiri. Latih, kasih uang sikit. Bagaimana anak itu? Bisa tidak dia kelola uangnya dengan baik? Kalau sudah mampu, maka kewajiban seorang wali ataupun wasi, begitu dia nilai anak itu sudah bisa mengelola keuangannya sendiri, maka dia terimakanlah harta warisan tersebut secara keseluruhan. Jadi ini satu hal yang
menarik. Jangan pula kemudian anak itu sengaja tak dilatih. Atau bahkan ketika anak itu sudah mampu mengelola uang sendiri, uangnya tak diserah terimakan. Dimasukkan terus di rekening si wali. Enggak diserahkan kepada dia. Atau diperlambat proses penyerahan itu untuk keuntungan-keuntungan sesaat yang mungkin bisa dilakukan. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, wasiat keenam dari wasiat Allah kepada kita, jangan dekati harta anak yatim. Kenapa? Ya, anak yatim situ posisinya saja sudah lemah. Dia kelompok yang termarginalkan, kelompok yang masih rentan, lemah, membutuhkan kasih sayang. Kalaupun dizalimi tak mampu untuk melakukan perlawanan. Maka orang yang memakan harta anak yatim dengan mengeksploitasi kelemahan anak yatim itu seburuk-buruknya perbuatan. Para hadirin rahimakumullah. Larangan selanjutnya Allah katakan, wa auful kaila wal mizana bil qist. Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Wasiat yang ketujuh ini bentuknya adalah perintah, bukan larangan. Tetapi al-amru ala syai'in nahyun an diddihi. Para ulama mengatakan sebuah kaedah, perintah terhadap sesuatu artinya larangan terhadap kebalikannya. Kalau saya katakan berdiri, berarti perintah berdiri ini sama dengan larangan untuk duduk. Kalau Allah SWT mengatakan bersikap adillah dalam timbangan dan takaran, maka maksud dari perintah ini, janganlah kau berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Para hadirin rahimakumullah, kecenderungan manusia pengen cepat kaya. Manusia suka dengan keuntungan yang besar. Manusia selalu berupaya bagaimana hartanya itu bisa bertambah dengan cepat. Itu keinginan manusia. Tidak ada manusia kecuali senang ketika dia mendapatkan keuntungan. Namun para hadirin, Islam mengingatkan kepada kita, ketika kita berniaga, berbisnis, maka modal terpenting adalah keadilan dan kejujuran. Makanya dikatakan wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Curang dalam timbangan, curang dalam takaran. Dan tentunya makin maju, makin canggih pula lah teknis menipu. Makin maju, makin canggih. Di saat alat timbangan dan takaran makin canggih, makin pandai juga orang untuk kemudian mengakali aturan-aturan yang ada. Kalau dikirakan, bagaimanalah takaran zaman dulu sebelum ada satuan internasional. Artinya takaran di Madinah beda dengan takaran di Irak, beda dengan takaran di Mesir. Dan itu kita rasakan ketika kita bercerita misalnya berapa kewajiban zakat. Karena zaman dulu tak ada satuan ukur internasional. Masing-masing daerah pakai alat takar dan ukur. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan, lebih bagus si penjual melebihkan sehingga dia aman dari ancaman wailun lil mutaffifin. Tapi sekarang dengan makin canggih, ada juga lah kadang-kadang jual produk lebih berat bungkusnya daripada isinya. Dibuatnya gimana bungkusnya itu yang berat supaya akhirnya apa? Ketika ditimbang, tapi dibuka sedikit aja isinya. Ternyata lebih berat bungkus daripada isinya. Belum lagi dengan cara-cara dan teknis yang lain. Makanya Allah katakan, penuhilah takaran. Ada barang-barang yang komoditas yang kita perjualbelikan, acuannya takar.
Ditakar, ditempatkan di sebuah tempat, kalau penuh takarannya sekian. Ada yang takarannya itu adalah berat, ya, itulah timbangan, ditimbang dia. Makanya para hadirin rahimakumullah, begitu kita sebagai contoh, ya, melihat bagaimana realitas saat ini diingatkan Allah bahwasanya takaran dan timbangan untuk komoditas itu perlu untuk kita perhatikan betul. Namun seberat-beratnya berbuat adil dalam menimbang dan menakar komoditas, lebih sulit lagi bersikap adil dalam menimbang manusia. Jadi menimbang itu bukan barang aja yang ditimbang, manusia pun ditimbang. Ketika kita mau menilai seseorang, kita timbang mana sisi baiknya, mana sisi buruknya. Sehingga penilaian kita itu sifatnya objektif. Enggak berlebihan kita puji dia, tak berlebihan pula kita caci maki dia. Ini agama mengajarkan kepada kita seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap kali Nabi diminta merekomendasikan seseorang, Rasulullah, macam mana pandanganmu tentang si fulan? Rasulullah mengajarkan teknis merekomendasi orang sesuai dengan tuntunan agama. Apa kata Nabi? Dijelaskan kebaikannya, dijelaskan apa kekurangannya, kemudian Rasulullah berkata, "Hadza ma alimtu minhu." Inilah yang ku tahu tentangnya. Fa in baddala wa ghayyar fala uzakki 'alallahi ahada. Kalau sekiranya dia berubah dari yang ku kenal selama ini, maka aku tidak akan mensucikan siapapun di hadapan Allah. Ini kata-kata kunci ketika merekomendasikan seseorang. Gimana si fulan menurutmu? Udah kita jelaskan, ditutup dengan kata-kata, ini yang ku tahu tentang dia. Tapi kalau dia sudah berubah dari yang ku tahu selama ini, maka aku tak rekomendasikan atau mensucikan siapapun di hadapan Allah. Karena dalam Al-Quran ada larangan, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian ataupun orang lain itu suci. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, problem sekarang kan tidak. Kalau kita udah cinta, die hard untuk orang yang bersangkutan, ya, dosanya banyak, nggak nampak. Ya, baiknya sedikit pun, wah itu diangkat-angkat. Si fulan ini gini. Habis itu mau kita berkelahi demi dia. Di sisi lain, kalau kita udah cinta, kalau kita udah benci, banyak pun baiknya dia, banyak pun prestasinya dia, kita langsung bilang, apa yang dibuat si fulan selama menjabat? Tak ada yang dibuatnya itu. Katakan, yang baik dari dia ini. Yang belum baik menurut saya ini. Inilah yang ku kenal tentang dia. Para hadirin rahimakumullah. Karena memang menilai seseorang itu bukan pekerjaan mudah. Lebih berat menilai manusia daripada menimbang barang. Kalau menimbang barang, langsung keluar dia berapa kilo. Ya, letakkan saja, kita pastikan takaran itu tidak rusak, maka tahu kita. Tapi tak ada timbangan manusia. Taruh orang, kebaikannya ini. Timbangan manusia nanti di akhirat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi timbangan ini tak ada. Sehingga disinilah perlunya kita ya bersikap objektif. Makanya kalau ada ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk adil, salah satu ayat tentang keadilan yang paling berat diterapkan, apa itu? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada satu kelompok ataupun seseorang membuatmu tak bersikap adil kepada dia. Huzaifah ibnul Yaman, sekretaris Rasulullah, pernah diutus ke kota Khaybar untuk mengutip zakat dari orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Orang Yahudi mau nyogok supaya zakatnya, jadi bukan hanya pajak aja, zakat pun mau disogok dulu. Jadi kalau pajak seperti itu kondisi sekarang, memang seperti itu dari dulu. Huzaifah disuruh ambil pajak yang berkaitan dengan sewa tanah. Datanglah. Waktu itu orang Yahudi banyak hasilnya, tapi tak mau dia kasih. Maka mereka pun mencoba mendekati Huzaifah untuk menyogoknya. Udahlah, kau lapor sama Nabi, hasilnya cuma sekian. Ini untuk kau. Kau lapor saja. Apa jawaban Huzaifah? Huzaifah tegas katakan, demi Allah, aku diutus dari orang yang paling kucintai menuju tempat kaum yang paling kubenci, katanya. Ya. Tapi walaupun kalian paling kubenci, aku tidak akan menzalimi kalian. Takar yang betul. Segitu hasil, segitu pajak yang kuambil. Apa kata Yahudi? Karena inilah kalian berkuasa di muka bumi. Jadi umat Islam banyak, 2 miliar. Kenapa tertinggal? Karena bermental mudah disogok semua. Tanggung jawabnya ini, sogok sikit, udah. Mendahulukan kepentingan pribadinya, kelompoknya, daripada kepentingan umum dan keumatan. Makanya, wa'auful kaila wal mizan. Penuhi takaran, penuhi timbangan dengan adil. Para hadirin, dikisahkan saat Jerman kalah di Perang Dunia Kedua. Waktu itu pemimpin Jerman kumpulin menterinya. Macam mana? Tanya menteri perindustrian. Habis, industri kita hancur semua. Tanya lagi menteri perekonomian dan keuangan. Dijawab, udah berat lah ini. Terakhir ditanya kepada menteri keadilan dan hukum. Macam mana peradilan di kita? Masih berjalan tentunya. Syukur katanya. Karena harapan terakhir di sinilah. Kalau menteri hukum, menteri hukum sudah tidak bisa memastikan lagi keadilan itu tegak, tinggal waktu nunggu runtuh sebuah negara. Mau hancur yang lain, ekonominya, mau hancur industrinya, selama masih ada sila keadilan, masih mungkin bangkit Bapak Ibu. Tapi kalau udah adil barang langka, adil sesuatu lebih mudah dicari di bawah tanah daripada di permukaan bumi. Maka dikatakan para ulama, kalau adil sudah hilang, maka perut bumi lebih indah daripada permukaannya. Artinya, orang kadang-kadang lebih milih, ya udahlah bagus meninggal dibandingkan hidup, tapi di mana-mana nampak ketidakadilan. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan Allah kemudian melanjutkan lagi, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani satupun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi para hadirin, ini bukan larangan ataupun perintah, tapi ini penegasan terhadap perintah sebelumnya. Kalau orang mengatakan, berat kali itu perintah untuk adil, berat kali itu larangan untuk berkhianat, untuk tidak berkhianat, larangan untuk tidak berbuat adil. Allah katakan, gak ada satupun perintah dan larangan Allah kecuali dalam batas kemampuan manusia. Berbuat adillah sesuai dengan kemampuanmu. Para hadirin, adil ini memang berat. Rasulullah
berpoligami, istri 11 di waktu yang bersamaan. Ya. Nabi sudah bagi jatah malam untuk istrinya semua. Tapi setiap kali Nabi selesai dari satu rumah istri ke rumah istri yang lain, selalu Nabi berdoa. Ya. Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah keadilan maksimal yang bisa kuberikan untuk para istriku. Jangan kau hukum aku dengan keadilan yang kau tuntut, yang aku tak mampu dan hanya kau yang mampu. Para hadirin, pengertian adil yang mampu apa? Adil dalam konteks material yang nampak. Orang tua, gimana berbuat adil sama anak? Kalau kasih pemberian pada satu anak, kasih juga anak yang lain. Kalau kasih pemberian untuk satu istri, kasih juga kepada yang lain. Itu adil yang bisa kita. Tapi adilnya hati, macam mana? Hati itu dalam genggaman Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Dan manusia gak bisa mengatakan cintaku sama semua istriku sama persennya. Gak mungkin. Kalau dia ngomong begitu, nipu dia itu. Tak mungkin. Keadilan dalam hati sesuatu di luar kemampuan manusia. Gak mungkin. Para hadirin, Nabi Yakub alaihi salam, anaknya 12. Anaknya 12. Sama perlakuan. Tapi walaupun begitu, masih ada juga anaknya yang lain mengatakan, ayah kita tak adil. Lebih sayang sama si Yusuf daripada sayangnya sama kita. Lihat, ini Nabi Allah kepada anak-anaknya. Maka dari itu Allah katakan, penuhilah takaran dan timbangan sesuai yang kau mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala takkan meminta kepada kita sesuatu yang ada di luar kemampuan kita. Ya, kadang-kadang itu dia. Bukalah open tender. Siapa yang mau masuk? Kadang-kadang ada satu kawan, aduh, susah dia. Kenapa? Hatinya dari awal sudah, walaupun mungkin penawarannya pun tak cocok. Tetapi begitulah. Bagaimana? Tapi kalau semua penawaran sama, ya, satu sisi memang ada kita kedekatan emosional lebih kepada dia. Maka tak ada masalah selama diperlakukan persyaratan itu sama. Akhirnya udahlah sama si Fulan aja, aku tahu dia, kenal dia. Para hadirin, makanya kalau kita lihat mendahulukan saudara salah enggak? Salah kalau saudara tak dibarengi kompetensi. Khulafaur Rasyidin semuanya itu bisa dikatakan keluarga Rasulullah. Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali menantu Nabi. Ya. Tapi ada orang protes enggak? Enggak, karena kompetensinya mereka orang terbaik. Sekarang sibuk politik dinasti gitu ya. Kenapa? Bukan masalah karena keluarga, karena tak kompeten, hanya memanfaatkan saja. Para hadirin rahimakumullah, ini bagian. Jangan kita Allah Subhanahu wa taala tidak membebani di luar kemampuan. Jadi kalau udah kenal, ya tentunya ada kecenderungan kita dahulukan daripada orang jauh yang kita tak kenal. Tapi ada enggak kompetensinya? Sesuai enggak dia dengan tempat itu? Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada orang yang enggak kompeten, orang yang enggak kita enggak menguasai masalah, maka tunggulah kehancuran. Nah, ini di antara pokok pembahasan kita di pertemuan hari ini, insyaallah. Di jumpa berikutnya kita akan lanjut kembali wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam 10 wasiat Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan jumpa pagi ini. Kita berikan kesempatan
tanya jawab dan diskusi sebelum kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kita tercinta ini banyak sekali yayasan-yayasan yang berlogokan mengurus anak yatim. Tetapi sebetulnya faktanya memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan. Ini udah mau apa, Ustaz? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi menurut Al-Quran itu, ini kan harus kita basmi. Tapi bagaimana, Ustaz? Ini sudah bukan kayak barang baru, kayak udah kebiasaan. Sudah lumrah. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Memang sebenarnya yang paling utama mengurus anak yatim tadi siapa? Wali atau wasi. Wali ada hubungan kekerabatan. Dia perlakukan anak yatim itu sebagai bagian dari anaknya. Itulah dia. Ya. Wasi, walaupun dia tak ada hubungan kekerabatan, tapi memang sudah dikenal sehingga ada wasiat situ. Nah, ketika wali dan wasi ini menolak mengurus anak yatim, kenapa? Saya katakan tadi, karena anak itu tak ada uang, nggak ada yang mengurus. Sehingga itulah latar belakang kenapa kemudian muncullah ya panti asuhan, menampung anak yatim. Ketika kerabat dan keluarga lepas tangan, maka merekalah yang pada umumnya ini bagian dari urusan fardu kifayah. Karena kalau ada anak yatim, tidak ada yang ngasuh, berdosa semua kita. Itu kewajiban kolektif. Ketika ada sekelompok orang mau merawat, mengasuh, memberikan perhatian pada anak yatim, ini bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam. Nah, tapi tentunya dalam konteks ini perlu, nggak salah kalau orang yang ngasuh anak yatim mengambil gaji dari tugasnya, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang pantas dan ma'ruf. Nah, jangan pula yang bagian anak yatim digarap semua. Anak yatim malah tidak mendapatkan haknya tapi dibagi. Ya. Nah, tentunya di sini perlu pertama sifat ya amanah dikedepankan. Orangnya memang orang-orang amanah. Yang kedua, sifat ilmu dan kompetensi. Ya. Tentunya ini kan jadi potret. Kalau sekiranya memang ada sindikat, memang tak jarang, kadang-kadang banyak sekarang yayasan panti asuhan ini justru dualisme, rebutan orang. Ada apa kok berebut orang ngurus anak yatim? Kalau motivasinya udah ke uang, manfaatkan indah itu, pasti ujungnya akan berkelahi. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Panti asuhan tak terurus, orang hanya ngurusi duitnya saja. Atau apa keuntungan dari situ. Nah, jadi makanya satu sisi kalau yayasan-yayasan ini perlu ada tugas pemerintah ya melalui dinas sosial. Ini juga memantau, melihat perkembangan. Masyarakat juga berkewajiban untuk mengontrol ya tokoh-tokoh agama, apalagi kalau misalnya di bawah ormas-ormas tertentu. Ada kewajiban dari pimpinan ormas. Jangan dijadikan sebagai itu macam perusahaan untuk menghasilkan duit, store ke atas. Ini punya anak yatim. Nah, perlu dipikirkan. Nah, jadi memang pengawasan itu penting. Setiap usaha tanpa ada pengawasan pasti ujungnya akan berakhir dengan tak baik. Jadi kalaupun ada, ya pertama bisa secara pribadi kita sampaikan kepada pimpinan kalau kenal. Kalau tidak, ya di sini juga perlu. Dan pada umumnya para hadirin, mana yayasan atau badan hukum pengelola panti asuhan yang tidak open management, lambat laun akan ditinggal oleh masyarakat. Tak jelas pun soal situ, bagus yang lain saja. Jadi di sini sebenarnya manajemen terbuka, berapa sumbangan orang, semua jelas ada. Ya banyak yayasan-yayasan itu
makin bertambah kepercayaan orang dengan laporan pertanggungjawaban yang berkala dikirimkan. Tapi kalau masih manajemennya manajemen ya yang tidak jelas laporannya apa semuanya, ini juga lambat laun. Oke, orang nyumbang sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau lagi orang. Apalagi kalau sudah tersebar, itu tak jelas di situ gini. Nah, akhirnya ditinggalkan orang. Jadi sampai ngurus anak yatim pun ya perlu nilai-nilai profesionalisme dikedepankan. Ya, karena ini semua kan bagian dari aset umat Islam. Anak-anak yatim yang muslim ini aset kita ke depan. Kalau tak mendapatkan pendidikan yang baik, tak mendapatkan asupan gizi yang layak, macam mana? Jadi bukan sekedar dimanfaatkan kalau ada hajatan, panggil anak yatim, pulang dikasih ya uang saku dan lain sebagainya, sudah. Justru ini kadang-kadang bisa berbahaya, membentuk mental. Dari awal mentalnya udah minta-minta dan mentalnya tidak mau berusaha. Nah, ini yang perlu untuk dipikirkan. Siapa mereka? Mereka saudara kita. Kalau rusak mentalnya dari kecil, bagaimana pula ke depan? Jadi tentunya pengawasan perlu, kontrol sangat penting, dan ya kita semua ini kan stakeholder juga, bagian dari pihak-pihak terkait yang perlu untuk kita. Setiap kali kita perlu kita minta. Jelas ada banyak yayasan udah profesional sekarang, tiap bulan ada dari kalangan dokter, dari kalangan ini nyumbang tiap bulan transfer, ya. Kadang-kadang potong dari zakatnya, kadang-kadang sedekahnya. Nanti itu dikirimkan juga tiap bulan laporannya. Ya. Para hadirin coba tengok itu. Ya. Ini kan sedikit banyak kasus pada satu sisi. Dulu orang tak percaya pada lembaga-lembaga pemerintah, lebih percaya sama ACT. Begitu terkuak kasus, gaji orang ini pun besar-besar kali dan lain sebagainya, ya. Sehingga jangan kemudian satu lembaga sosial bermasalah, ini justru kemudian menimbulkan dampak mereduksi kepercayaan orang kepada lembaga sosial lainnya. Oh, bahaya kali itu. Karena kita yang akan menerima imbasnya, ya. Saya itu waktu ACT itu dicabut izinnya, itu ada kenalan saya dan banyak dia selama ini konsultasi dengan saya dalam banyak masalah. Dia sampaikan, ini Pak Ustadz katanya, karena itu kan menjelang mau hari raya kurban hari itu, dia sampaikan, ini ada amanah masyarakat ke kami 40.000 ekor lembu mau kami sebarkan. Tapi karena rekening itu dibekukan, tak bisa diserahkan hak orang. Nah, ini kan problem. Berapa banyak itu duit? Kalau anggap aja lah 40.000 satu ekor, kita anggap 23 juta misalnya. Ya, satu ekor lembu misalnya. Nah, harga pasar. Berapa duit tuh? Ini yang belum mau diserahkan ke masjid-masjid daerah pelosok untuk kemudian disalurkan. Apabila kemudian tak disalurkan tuh, maka yang apanya pun itu besar sekali tanggung jawabnya sama Allah. Ya, jadi pengawasan, kontrol, tanggung jawab kita. Itulah artinya. Dan kalau kita namanya menjalankan lembaga pelayanan masyarakat, ya harus siap untuk dikasih masukan dan kritik. Jangan pula kita marah disampaikan, karena memang kita akan bersentuhan sehari-hari dengan kepentingan orang banyak. Harus siap untuk menerima. Sekian demikian, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Tapi sudah di seberang lautan sudah kita lakukan. Ya. Apakah ini tidak berdosa dan merupakan keadilan itu sudah tidak sama dengan? Ya. Tentunya ini dosa besar. Dosa besar karena kita tak adil. Ya. Semua kesalahan orang dikomentari. Kesalahan dia, kesalahan orang terdekatnya didiamkan. Tak boleh itu. Tak boleh itu. Nah,
Lebih gawat lagi, kesalahan yang kecil dibesar-besarkan. Kesalahan yang besar dianggap tak ada. Nah, ini tak boleh seperti itu. Ya, makanya para ulama tak ada. Para ulama Islam itu ada namanya ilmu, Bapak Ibu, ilmu rijal. Ilmu rijal itu ilmu yang lahir mendukung ilmu hadis. Kenapa? Hadis ini kan berkaitan erat dengan perawi. Si fulan meriwayatkan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Ilmu rijal ini ilmu yang khusus untuk nilai orang. Apakah si fulan layak ya meriwayatkan hadis atau enggak? Itu semua disebutkan kebaikan orang, keburukan orang, hingga keputusan akhirnya si fulan ini penipu atau pendusta atau orang ragu-ragu atau orang yang kuat hafalan atau orang layak enggak dia. Dan ilmu ini tak ada dalam peradaban lain selain peradaban Islam. Kalau lihat buku-buku yang ditulis tentang jarh wa ta'dil, ilmu rijal ini dalam peradaban Islam berjilid-jilid. Ada Siyar A'lam Nubala karya Imam Zahabi, ada Tahzibut Tahzib karya Imam Zahabi, ada Ibnu Khalaqan. Banyak sekali. Intinya apa? Cerita tentang nilai orang bagaimana. Dan Rasulullah SAW begitu juga. Jangan satu kesalahan kita lupakan kebaikannya. Jangan satu kebaikan kecil kemudian kita anggap udah nggak ada lagi keburukannya itu. Nggak bisa begitu. Semua ada timbangannya. Maka dari itu gambaran orang yang tidak objektif tadi. Yang depan matanya nggak nampak, yang sono nampak. Itu kenapa bisa nampak yang jujur? Kebenciannya yang mengantarkan dia nampak ke situ. Kenapa tak nampak yang depan mata? Kecintaannya yang membuat dia tutup mata. Nah, itu sesuatu yang tidak baik dan itulah yang membuat umat Islam mundur zaman sekarang. Kenapa? Nah, kita nilai orang pun tak bisa kita nilai dengan objektif, dengan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.